iso pasang aplikasi. Wong sugih karo wong melarat niku janjane rezekine kathah pundi to? Jujur. Rezeki loh ya, bukan harta loh ya. Bukan kepemilikan loh, bukan beban loh ya. Bukan tanggung jawab, rezeki hak. Nah itu prasmanan ini loh, bu, sing nyumbang kalau sing ora nyumbang juga dokter pundi. Dokter pundi mana? Bisa jadi yang nyumbang duitnya nyumbang itu malah seleksi. Sing ora nyumbang ki masa koleksi. Piring kebaki sego, makan kebaki sop, sate nom rendang loro, tapi tindas karo suwiwi. Ndok puyuh papat. Mangis ledri buncis memang monggo nanas teman melirik bakso, melirik soto, sop, ngoten niku. Asing nyumbang akeh malah seleksi. Toke bojone kok kudu digetahi, gone ra kakek sithik wae wis tuwa. Sope duduhe, satene sunduke wae. Nah, niku coba. Jadi Bapak Ibu, tenang, orang yang menjadi waliullah itu tenang. Jadi rezeki itu bukan hasil kerja. Rezeki itu jatah. Termasuk rumah yang kita buat mewah itu belum tentu rumah kita. Dan lagi pasang listrik kesetrum mati. Bolak-balik kelator kene wong yo coba ndok omah apik gedhe ngoten niku. Lah sedo sore. Kita nek nguburke sesuk awan. Nunggu putrane sing sukses-sukses do kumpul. Kita danune namane dinapake. Dinepke. Kamu kok nginep niku turu ning omahe sapa? Nginep kok turu ning omahe dhewe. Nginep itu untuk menyebut orang tidur di rumah siapa? Dia orang lain, padahal itu rumah siapa? Kalau disebut kita pernah tersinggung jenengan. Rano langsung, umumnya jenengan mireng dirasani konten itu ngamuk betul kira-kira. Ngamuk kok sertifikatnya si atas nama aku, sing bangun aku, sing ngangsur aku. Sawang iyo disebut nginep. Ya makanya itu Bapak Ibu. Kalau membentuk keluarga itu ya keluarga yang bisa dinikmati, orang untuk gengsi tapi untuk fungsi. Di bojoke rame gagah-gagahan dimgo. Gitu Pak. Makanya saya tidak nyalakan kalau sudah mulai relationship atau sip-sipan tadi ning aja selawase. Jenengan ra kebagian apa-apa nek nganti selawase ping sip-sipan ngoten niku. Dikembalikan minimal ke partnership, syukur ke leadership. Biar kita apa? Hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya damai. Orang selamanya stres, deg-degan, sasaran. Nggih, sambil Bu. Lek kok di sana, kok di sini. Kayak jentungan mau kira-kira damai Bu. Tenang Bu. Nitip ke anak nang pembantu ki tenang Bu. Tidak tenang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, derek aturan Gusti Allah itu membuat kita itu hidupnya bahagia. Wong kita itu sing gawe Gusti Allah. Nah, jadi yang pertama akan diberi jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang waliullah itu, orang yang bertakwa itu, orang yang berhasil itu adalah orang yang sering mendapat rezeki yang tak terduga. Sehingga tidak ada khawatir kalau pas misalnya kehabisan uang, itu gak khawatir. Karena apa? Dia yakin ada rezeki yang tak terduga. Dan itu ada. Dan itu yang saya jadikan andalan itu sebetulnya rezeki yang tak terduga. Karena saya bukan pekerja tetap, tapi tetap bekerja, gitu Bu. Nggih, kalau punya pekerjaan tetap namanya rezeki bihisab, bensasi nopo piro, kemetune piro, potongane piro, karek piro, nyumbang piro. Itu biasanya dikirnya ming awal bulan bayar hutang akhir bulan cari hutang awal bulan cari hutang itu. Apalagi tetap sedikit. Nah maka
Kalau saya, karena saya bukan pekerja tetap, tapi tetap bekerja, saya sering menemukan rezeki yang tak terduga. Sing diduga malah rahmat, sing tak diduga. Kalau dalam bahasa tasawufnya, rezeki satu, rezeki tajrid, bukan asbab. Soalnya saya sudah belajar cari rezeki model asbab, dodol, golek batik, malah rugi, malah bangkrut. Tapi orang golek menglakoni kerja, pokoknya saya kerja karena Allah, belajar karena Allah, pokoknya sebuah manut. Rezeki itu sering datang tak terduga, karena nilai sepundi. Syukur lah jenengan iso jadi dokter sambil jadi ustaz, gitu. Jadi pegawai sama jadi guru ngaji itu biasanya loro yang dihisab yo oleh sing boy hisab yo. Nah, tapi harus bisa 3 kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kalau kerja keras rezekinya pas, kalau kerja cerdas rezekinya akan lebih luas. Tapi kalau kita kerja keras, kerja cerdas, dilandasi kerja ikhlas, maka Allah janjikan rezeki tanpa batas. Bila betul. Nah ini dia syaratnya ya telu, ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, supaya Allah kasih rezeki yang tanpa batas, yang tak terduga. Yang ketiga, Bapak Ibu, tanda orang yang berkah itu, apa Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan baginya kemudahan dalam urusannya. Urusannya mudah, bukan tidak dikasih urusan. Mungkin ada dikasih urusan malah stres. Maka sekarang kenapa simbah-simbah kok do gelem ngomong buku? Sebab do kurang gawean. Ora duwe sawah, ora bareng larang latar rombo, ora akhirnya apa? Golek gayan ridik, golek utune direbut. Kenapa? Ora duwe gawean, ora duwe urusan. Kita kurang gawean. Nah, kalau saya nggak mau, kenapa? Saya masih punya gawean. Di samping isi pengajian, saya ngurusi pondok, bojoku yo sing masake pondok, yo sing blonjo, sok-sok ngajar tahsin bocah-bocah sing nganu niku. Dadi sing duwe urusan, dadi kok duwe putu-pitu ki ora tak rebut. Gah ngomong pegah wong sing karo ngomong putu. Penak menjeng duwe anak. Wong akeh kelahiran ora ketune sok kene. Soalnya nopo lek simbah ngomong putu mungkin paling ya disindir karo mantu itu. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan lagu mantu itu indir mereka itu mereka sering blank. Ugaran karo putu gitu, mereka putu bu. Makanya sing dosa, kalau mas-mas yang muda punya anak kok dibroke simbahne niku dosa besar. Gitu? Bu. Sing dosa iki sing duwe anak ora simbahne lek bae kan korban. Dosane iki lho Mas, gitu. Mas. Nek sampean duwe anak jur kok broke nang gone simbahne. Iku kan berarti jenengan melanggar aturan, dosane 5 gede kabeh. Wong tuwa iki oleh bantu ngomong putune kok ora iso dadekke pembantu kok ngomong putu. Bisa nek bantu oleh nek dadi pembantu lho sing ora oleh. Sing bener ki anak bekti nyang wong tuwa, ora wong tuwa sing bekti nyang anak. Masa kuliah pernah tahu di madrasah apa? Siji, ali, kesupen nomor 3, braille nomor 4, nomor 5, brek. Yang pertama dosa kepada Allah. Anak itu elek-elek itu amanah yang paling berat. SK-nya kepada bapak ibunya, dikasih amanah kok suruh ngerjakan orang lain, itu namanya pengkhianat. Dan itu salah satu sifat orang munafik. Radikai anak nelongso dikai malah tanggung jawab.
Bingung Gusti Allah. Rati kaya anak disalahke, ini baru tiga anak rati. Yang kedua, dosanya wong tua, Mas. Kita dulu pernah dikandung, dilahirkan, disusui, dibesarkan. Meskipun orang tua aslinya ikhlas, hanya memberi. Bagaikan sang surya menyinari dunia. Tapi sok terselip harapan, ini anak saya investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Begitu tua pengen ibadah, sing yen ra kober pengen ngaji, sing yen ra kober dititipi putu limo. Sedina rong dina seneng dititipi putu, kangen no. Telung dina tensine mundak. Orang putu lanang kayak glidis kabeh, wedok manut-manut lanang kan glidis. Kuwi lagi betung dino wis ora karuan benane wong para dicurhati. Yo yo arep nyandeke boyo era kober. Yo anu nyabrak rek lan yo tembok pengen mesih coreti. Sholat terakhir khusuk dudu dirukuk. Yo poli ngaji rung rampung jak bali. Itu betul-betul. Sing dosa ki sing duwe anak, tidak menghormati orang tua, biar kurang ngopo kok jasane orang tua ke kita itu kurang ngopo. Wis ora iso bales malah membuat orang tua lengah terhadap kewajibannya. Yang ketiga, dosa yang awake dhewe menolak nikmatnya dan indahnya punya anak, terutama ibu. Ibu itu ada tiga, ibumu, ibumu, ibumu. Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Gitu? Bu? Nah, lihat kayak uang berarti tidak kau berjadi ibu susu, tidak kau berjadi ibu guru. Mereka ibu saya gede beling, nakal, rasa mudang malah mudang bawahnya itu betul. Loh, enak itu anak kan mereka yang mengandung dengan ikhlas, menyusui dengan tuntas, mendidik dengan cerdas pada usia emas, lelo-lego. Itu kan seneng-senengin diri anak. Gitu Bu. Tapi dari remaja ribet ini. Mumet betul diri anak. Betul. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat, dosa kepada anaknya. Karena menyerahkan pendidikan kepada yang tidak faknya, ahlinya. Kakek nenek itu tidak didesain untuk mendidik cucu. Kakek nenek itu didesain untuk mendidik bapak ibunya cucu. Makanya didik anak dia ini solimo, pinter, kendel, tegel, berigel, supel, kempel, dadi siji. Sehingga anak sukses. Anak tani sudah di dokter, anak tani sudah di jenderal. Sekarang anak jenderal malah jadi berandal banyak. Kenapa? Karena simbah itu yang tidak bisa ngecake loro. Kendele karo tegele ra kaya biyen nek ngomeni anake dhewe. Gitu, Mbak? Oh. Kula yo wis duwe putu. Rasa kendel iki selama tegel iki ra iso. Padahal kendel kiri gasnya, tegel kirime. Lek munggah digas, lek mudun direm. Lek simbah malah diwalik, lek munggah direm, lek mudun digas. Lek putu arep sukses, arep heroik itu didandani. Itu rasa kelado-ado, rasa pondok, ini cedak wae. Arep meneh sombong bokongi, lan keterke sekolah nanti lawang kelas dagang kok cendilo, rong bali wis dijemput gitu. Simbah iki wis ngoten niku. Nyoh diujuk. Ra kendel ora tegel. Sing nomor 5 napa? Dosa nyang masyarakate. Sebab teorinya kalau anak manusia di kandungan ibunya tidak ikhlas, asinya tidak tuntas, di usia emas mendidiknya tidak cerdas, tidak dipilihkan sekolah yang pas dan berkualitas, hanya digelontori dengan fasilitas tanpa batas dari sumber rezeki yang tidak jelas. Besok kalau sudah usia pubertas, kalau dilepas di alam bebas, kalau pasif cenderung menjadi pemalas, kalau agresif cenderung beringas, ganas dan pengganggu kamtipmas.
Neng niku lek darurat Bu, lek darurat daripada tinimbang lebih baik alung yo ora apa-apa. Momong putu timbang keke pembantu mending dimong simbahne seenek rasa tanggung jawab timbang dadi pegawai bank Jo. Neng perapatan Jalan Monjali rambutnya dijeglak-jeglak karo mengan ngoten ya mending dimong simbahne seenek rasa tanggung jawab. Ning daripada tinimbang ning simbah nek wani sanggup ngomong putu tetap menghidupkan 5 tadi. Pinter, kendel, tegel, rigel, super. Gitu kan? Lek ra iso limo niki mending ditolak timbang jenengan disalahke ditutup. Goro-goro didikane simbah salah masuk, ra ngerti gawean ra iso ngomong-ngomong. Wis kelas 3 SMP kok mau nyapu ora gelem gawean. Itu kata niku. Nah, niku tadi Ibu, Bapak, kembali tadi. Urusannya gampang. Sing nomor sekawan atau jaminan tadi. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ditutupi aib-aibnya. Direksa wadine. Yaitu sehingga di dalam masyarakat terhormat mulia. Padahal yang jenenge wali ya tetap menungso, ya ngentut bareng, ya ngorok bareng, ya sok minum bareng, ya sok ngelik. Tapi kenapa kok dihormati? Karena oleh Allah ditutup aibnya, kejelekannya. Yang kelima, ini yang meyakinkan tadi bab akhirat, ini apa? Bayutim lahu ajra, akan dilipat gandakan pahala baginya. Jadi orang yang waliullah itu ya, kenapa kok tenang? Kenapa kok bahagia? Kenapa kok damai? Semua itu sudah dalam jaminan Allah. Termasuk di akhirat pun dijamin oleh Allah masuk surga. Tenang, hidupnya optimis, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak rasa sedih hati. Kenapa? Hidupnya dalam jaminan Allah yang diyakini. Kalau disingkatkan apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupi apa yang dibutuhkan. Nah Bapak Ibu, tadi untuk bisa mencapai yang kita harapkan tadi, janji-janjinya Pak, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Jadi untuk bisa meraih itu kita harus selalu beriman dan bertakwa. Nah, singkat-singkat, Bapak Ibu, apa itu iman? Iman itu cinta, gitu? Yang dipusatkan kepada Allah. Surat Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Hubungannya kepada Allah apa? Surat Al-Maidah 54, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, tanda-tanda cinta apa? Sering saya sampaikan, tanda-tanda cinta itu ada 5. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi waliullah, pertama ya latihan mencintai Allah lebih daripada yang lain dan berusaha untuk melatih 5 hal. Karena ada 5 tanda-tanda iman yang sama dengan tanda-tanda cinta. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut Allah gemetarlah hatinya. Biar caranya membuat kalau kita disebut Allah itu hati kita itu ada mekanisme. Kayak cinta ini loh. Kalau laki-laki bernama Didi mencintai wanita bernama Jebrak. Kira kalau disebut nama Jebrak bersama Farida, Eli, Fatimah, yang menggetarkan hati Didi nama siapa? Ya kan tanda cinta itu kalau disebut namanya Didi pasti ada hubungannya dengan hati. Gitu? Hati kita ala bidzikrahi tatma'innul qulub. Kalau mendengar namanya dengan hati rasanya nyes betul loh. Seluruh betul loh. Kayak membantu mesti punya rasa ikatan batin dengan daerah asalnya. Nah, membantu di Jakarta hubung-hubung ada mobil plat AB saya nunjuknya membantu. Kira-kira beda betul. Kalau ndelok plat mobilnya beda. Jenengan naik busway di Jakarta penak Jakarta terus yang buri jenengan nenek mau berbincang-bincang tentang perbantulan. Gimana rasanya? Kalau Bantul, undi pajangan undi, artinya langsung. Itu cinta. Bila disebut nama yang dicintai bergetar hatinya. Nah, kalau orang yang sudah jadi waliullah, Allah yang dicintai di atas yang lain, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut Allah gemetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Waliullah itu imannya itu hidup. Imannya itu bisa tumbuh, bisa berkembang dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah. Maka dia selalu membaca ayat-ayat Allah fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anal haq. Ayat yang ada di alam, ayat yang ada dalam kehidupan, dan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Minimal orang yang pengen jadi waliullah ya suka berinteraksi dengan Quran. Syukur iso maca Quran angen-angen sama nanti. Sehingga setiap yang keluar dari pemikirannya selalu berargumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu waliullah. Yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi orang yang waliullah itu orang beriman tidak sekedar percaya kepada Allah, tapi sudah pada tingkat menaruh kepercayaan kepada Allah. Bener loh Pak Bu, percaya dengan menaruh kepercayaan itu beda. Murid mesti percaya kepada guru, tapi belum tentu murid beda menaruh kepercayaan kepada Pak Guru. Kalau Pak Guru, aku tercipta untukmu Pak Guru. Apapun yang terjadi di hidupku, kolah segalanya, ya maka orang yang beriman kepada Allah dan naruh kepada Ia kana butuh, Ia kana nasta'in, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya itu. Dia tidak sedang percaya tapi menaruh kepercayaan. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Jadi waliullah itu, iman itu diwujudkan dalam menegakkan sholat. Terutama yang wajib jelas, yang fardu, yang rukun, tapi ditambah sholat sunat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang direzekikan oleh Allah itu sebagiannya diinfakkan. Maka itu saja Allah nyebut ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Oleh Allah diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dijamin rezekinya mulia. Udah, tenang, bahagia, damai. Nah, tapi yang kedua Bapak Ibu, bertakwa, iman dan takwa. Takwa itu apa? Ya silahkan takwa aplikatif disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 21. Oke. Surat Ad-Dariyat surat 51 ayat 15 sampai 21. Di situ minimal ada 5 sifat orang takwa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Pertama ning dunya iki dadi wong apik. Di dunia itu jadi muhsinin, orang yang berorientasi berpikir apa yang saya berikan bukan apa yang saya dapatkan. Jadi orang yang bertakwa itu kalau kepada makhluk, kepada manusia itu berpikir apa yang saya berikan bukan apa yang saya dapatkan. Kalau ingin mendapat tadi sudah dari Allah, kepada makhluk melayani, ngabekti dumateng kang murbeng dumadi, lelati datang sesami. Kepada Allah jadi Abdullah, kepada makhluk menjadi Khalifatullah. Maka Bapak Ibu boleh berharap kepada makhluk tapi jangan bergantung. Kalau berharap maksimal 50% saja, jangan seluruhnya. Gitu? Karena berharap kepada manusia itu salah alamat. Gitu? Siap-siap sakit hati, siap-siap kecewa, siap-siap bertepuk sebelah tangan, air susu dibalas dengan air obat, dikai hati malah grogol, melok ditolong malah goyang mulai goyang akhiri, goyang berjanji goyang mengingkari. Ya nasib, kenapa begini, sakitnya tuh di sini, ditanduri pari sing dulu tiba-tiba suket. Siap-siap. Nah, maka orang yang beriman, yang bertakwa, dia kepada manusia jadi orang baik, melayani. Yang kedua apa? Kalau malam tidurnya sedikit, gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga sebagian hartanya ada yang diinfakkan untuk orang lain. Yang keempat apa? Sebelum subuh mereka banyak beristighfar. Di akhir malam beristighfar, mohon ampun, tidak merasa hebat. Dan yang kelima, orang takwa itu tidak sibuk urusi orang lain, tapi juga selalu memperbaiki diri. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan kepada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Sesibuk apapun jadi dai, jadi guru, jadi dosen, jadi pendidik, jadi ustaz, jadi apapun, ojo lali ngomeni awake dhewe. Ora, jangan sampai sibuk golek pangan direwangi ra kober. Jangan sampai di bojo ra tau tinggo gitu. Jangan sampai di anak atau di gudang gitu. Itu kan menikmati hidup itu, jangan lupa. Jangan sibuk ngopeni orang lain, tapi kita tidak boleh lupa kepada diri kita sendiri. Nah, kalau iman dan takwa yang disebut dalam surat Al-Anfal ayat 24 dan surat Ad-Dariyat 15-21 tadi, kita penuhi. Allah berjanji menurunkan berkah dari langit dan dari bumi. Dengan berkah-berkah yang kita sebutkan tadi, insya Allah dengan begitu hidup kita akan tenang, akan bahagia, dan akan damai. Yang sering diulang oleh Quran adalah tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak bersedih hati meskipun dia menghadapi masalah. Apa? Dia yakin ada zat yang maha pelindung dan maha penolong, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah malam, sudah ada yang izin tidur, ada yang lihat-lihat jam, ada yang ngantuk, ada yang ya wes sono uang. Berarti itu sudah waktunya selesai kita ngaji. Di kemauan gitu Bapak Ibu? Oh ya? Ngomong bulan barani kok kita. Tapi basis kita tadi memahami surat Yunus ayat 62 sampai 64 membicara tentang sifat-sifat waliullah, walinya Allah. Dan kita pun bisa untuk menjadi waliullah
kalau kita mau beriman dan bertakwa. Mengatakan banyak kurangnya, mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan, betul? Betul. Walaupun ditutup dulu saran-saran, kalau yang pengen oleh bagian rezeki gitu, nyambut gawe terus gitu, nyambut gawe gitu oleh rezeki ya Mas ya. Pengen oleh rezeki, pengen menikmati rezeki, leh nyambut gawe lereng. Kita benar, orang menggulai itu menggulai ke uang gitu. Bangun malah renang sing lagi malah membantu nih kayak satpam ya. Sing di renang malah menglungan atau tadi kita. Yang omah TV ini tadi sing nonton sih terus. Karyawannya. Nah, mengatakan. Maka kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Mas, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau Ustaz Bidi Purwo Darsono. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah SWT untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga benar-benar kita dalam kehidupan kita bisa tenang, bahagia, damai bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup majelis tari pada malam ini, sedikit informasi. Insya Allah untuk kajian lanjutan kitab Bulughul Maram, beliau Ustaz Muslim silakan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 seperti biasa pada maghrib sampai isya. Dan nanti kita bisa sama-sama hadir dan benar-benar bisa mengambil hikmah dari semua pengajian atau di majelis yang kita hadiri setiap saat. Demikian majelis pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.